Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan iptek dan pengaruhnya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Raihana Kamilia, NPM 0371180001. Yang kedua, Dun Saidul Khair 0371180003. Yang ketiga ada Ainun Dalila 0371180006. Dan yang terakhir ada Rabiatul Adawiyah Pulungan 0371180007. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian iptek. Ilmu adalah suatu pemahaman tentang suatu pengetahuan yang memiliki fungsi untuk mencari, menyelidiki, dan menyelesaikan suatu hipotesis. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui atau disadari seseorang yang didapat dari pengalamannya. Pengetahuan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu karena kebenarannya belum teruji. Teknologi merupakan suatu penemuan melalui proses metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang maksimal. Teknologi juga dapat diartikan sebagai sarana manusia untuk menyediakan kebutuhan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek. Pada abad 20, peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berarti bagi lembaga pendidikan, sehingga pada abad 20 mampu mendorong lebih cepat dalam industri, informasi, komunikasi, transportasi, dan pertanian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tertinggal jauh dan sangat memprihatinkan dibanding negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, bahkan pula di negara-negara Asia, misalnya Jepang dan Cina. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Peranan iptek bagi pendidikan. Dampak positif yang bisa kita rasakan yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bagian bumi manapun melalui internet. Yang keempat, teknologi menawarkan media audiovisual yang interaktif pada proses pembelajarannya. Yang kelima, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti contohnya jaringan internet. Yang keenam, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat dalam bidang pendidikan. Selain dampak positif, iptek pun menghadirkan dampak negatif bagi dunia pendidikan. Dampak negatif yang pertama yaitu penyalahgunaan teknologi. Maksudnya adalah pengetahuan untuk melakukan tindak kriminal dan hal tersebut tidak dibenarkan. Yang kedua, menurunnya motivasi dan prestasi belajar siswa serta berkurangnya jumlah jam belajar para remaja karena mereka rela membolos saat jam sekolah demi bermain game di warnet-warnet kesayangannya. Yang ketiga, ada kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang keempat, ada siswa menjadi malas belajar. Dengan adanya peralatan yang seharusnya dapat memudahkan siswa dalam belajar, seperti laptop dengan jaringan internet, ini malah sering membuat siswa menjadi malas belajar. Terkadang banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk internetan yang hanya mendatangkan kesenangan semata, seperti Facebookan, chattingan, Twitteran, dan lain-lain. Yang semua itu tentunya akan berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Yang kelima, ada kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Selama ini, sering kita melihat dan mendengar di siaran TV tentang adanya kebocoran soal ujian.
Ini merupakan salah satu akibat dari penyalahgunaan teknologi. Karena dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka dengan mudah dapat mengakses informasi dari satu daerah ke daerah lain. Inilah yang dilakukan oleh beberapa oknum untuk melakukan penyelewengan terkait dengan kebocoran soal ujian. Sehingga kejadian ini sering meresahkan pemerintah dan masyarakat. Dampak negatif yang terakhir adalah adanya penyalahgunaan sistem pengolahan data yang menggunakan teknologi. Solusi untuk menanggulangi dampak negatif dari iptek yang pertama yaitu pendampingan pendidikan teknologi dengan bimbingan moral yang seimbang sehingga siswa mampu memilih penggunaan teknologi yang bermanfaat. Yang kedua, memberikan pengawasan dari orang tua, sekolah, dan pemerintah secara umum dengan pembatasan akses situs-situs yang tidak baik atau pemberian sanksi yang tegas. Yang ketiga yaitu mendorong motivasi anak didik ke arah perkembangan iptek dengan selalu menempatkan pendekatan nilai-nilai Islami yang menjadi sumber acuannya. Yang keempat yaitu menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek, serta hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Yang terakhir, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari kehidupan manusia. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai perkembangan iptek dan pengaruhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.